Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-sa'ah asyra, kiamat itu punya tanda. Qila wa ma asyratuha, apa tanda-tandanya? Lihat Pak, inilah yang terjadi di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuluwul ahlil fisqi fil masajid, sudah menang orang-orang fasik di dalam masjid. Wa zuhuru ahlil munkar ala ahlil haq, sudah nampak ahli munkar itu hebat di depan orang-orang Islam dibandingkan orang-orang yang hak. Siapa itu Pak? Lihat sekarang, bagaimana orang kafir bisa ceramah dalam masjid? Hari tahu ceramah di masjid. Bagaimana bisa pengurus masjid memberikan dia ceramah di dalam masjid? Bukankah itu melanggar apa yang ditetapkan oleh Rasulullah? Amin. Udah gini nggak bisa pulang di sini Pak. Bapak biar tahu, waktu saya mau digandingin dengan Ustaz, saya bilang sama dia, aku tak mau dia. Itu guru besar itu dia, aku nih cuma pelengkap aja dia, kau disuruh sama-sama aja. Makanya saya sebenarnya kebentar Pak, bukan Ustaz yang kebentar, saya kebentar. Ilmu tak seberapa. Makanya saya Pak, ya Allah terima kasih, dimana saya paling bahagia Pak. Terus terang yang paling bahagia, paling bahagia. Tapi tak bisa saya ungkapkan. Senang kali saya, senang kali. Karena Ustaz Abdul Somad ini Pak, ibunya sudah seperti ibu saya. Saya sering belum Ustaz ini belajar. Bukan saya tak belajar Pak. Mana bisa Ustaz tak belajar Pak? Ajar lah. Ya. Apa kata Nabi? Al-Kais man dana nafsa wa alima lima ba'dal maut. Orang yang berakal itu beramal untuk akhiratnya. Wal ajis man atba'a hawaha wa tamanna 'ala Allahul aman. Yang tak berakal itu Pak, beramal mengikuti hawa nafsunya, minta pahala tapi tak pernah beramal saleh. Ya. Saya bukan ahli hadis Pak, ahli hadis ini cuma saya ungkapkan saja apa yang saya mampu. Saya takut sih Pak. Coba lihat berapa banyak orang Islam. Marilah bangkit Pak, bangunlah, 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 tanamkan akidah. Apa sebab? Ala ukhbirukum amara Nuh alaihi salam ala ibnah. Apakah yang diajarkan Nuh alaihi salam ketika itu kepada anaknya? Satu, antaqula la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, fa inna as-samaa wal arda law ju'ilata fi kiffatin wa la ketika langit dan bumi ditimbang, beratlah satu kalimat la ilaha illallah. Tapi kenapa tidak tertanam di hati kita kalimat la ilaha illallah? Kenapa tidak tertanam kalimat itu di hati kita? Karena apa Bu? Satu, hubbud dunia,
sudah cinta kepada dunia, ya, kalau sudah masuk dunia, Pak, tidakkah yang ditakutkan Nabi apa yang disebutkan oleh Nabi? Ar-rubbatu fid dunya tu'thirul hamma wal hasad. Kalau sudah cinta kepada dunia, banyak risau di hati. Was-zuhdu fid dunya turihul qalba wal badan. Kalau kalian zuhud di atas dunia ini, meringankan hati dan badan. Wa mal faqru akhsha 'alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan dalam hidup kalian, walakinnani akhaful ghina, yang aku takutkan Allah berikan kekayaan kepada kalian. Kama tabsutud dunya, seperti Allah bentangkan dunia ini di hadapan kalian. Fatanafasuha, kalian berebut atas dunia yang Allah berikan dalam hidup kalian. Itulah yang ditakutkan oleh Allah. Kalau cinta dunia itu sudah meresap, kalian bakhil. Salasatun, 3 macam. Muhlikatun, yang menghancurkan kalian. Apa itu? Syuhun muta'un, bakhil yang diperduduki. Orang Islam itu kadang bakhil, pelit, kedekut. Ini beda kalau bakhil dengan syuha nafsu. Mereka kalau sudah bakhil, sampai harta orang saja pun mereka atur. Kalau mereka sudah bakhil, mereka tidak pernah memberikan untuk agama Allah. Kalau dunia mereka yang ketika mereka berikan, mereka tak pernah berpikir-pikir. Tapi kalau untuk agama Allah, mereka takut dan ada sahabat Nabi namanya Huzaifah radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana mereka memiliki keimanan. Ketika Raja Romawi menangkap mereka dengan beserta para sahabat-sahabat, mereka disiksa, dicambuk, tidak diberi makan, maka dimasukkan ke panci panas. Tapi tidak ada satu pun dari sahabat ini, Pak, yang menukar akidah, keimanan dan keislaman mereka. Mereka tetap berpegang teguh kepada akidah dan keimanan mereka. Tapi sanggupkah orang Islam sekarang, kalau mereka diberikan kemiskinan dalam hidup mereka, mampukah mereka mempertahankan akidah dan keimanan mereka? Tidakkah itu yang ditakutkan Nabi? Yabi'a aqwa madinahu bi'aradin minad dunya qalil. Mereka menjual agama mereka untuk mendapatkan dunia mereka sedikit. Mereka menjual agama mereka untuk mendapatkan dunia mereka sedikit. Lihat kiai yang dijawab, lihat ustaz-ustaz yang menjual akidah mereka. Tidakkah mereka malu nanti di hadapan Allah? Mereka akan ditanya oleh Allah. Tidakkah nanti di akhirat nanti mereka akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau jual Islammu, akidahmu untuk mendapatkan dunia mereka sedikit? Bagaimana ulama mencium tangan orang kafir? Bagaimana ulama mendoakan berselawat kepada orang kafir? Al-ulama umana urusul malam yukhalitus sultan wa yadkhulu fitul. Ulama itu pewaris Nabi selama mereka tidak bercampur pada pemerintah dan masuk dunia mereka. Fa idza khalatu, kalau mereka sudah bercampur, wa dakhalu fid dunya, dan mereka masuk ke dunia mereka, faqad khanu rasul, mereka telah mengkhianati Rasul. Fa'taziluhu wahdharu, tinggalkan mereka, jauhi mereka, karena mereka tak berani berkata benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, bangkit Pak sekarang, bangun. Kita harus kuat. Kita tidak lemah. Orang Islam itu tidak lemah. Orang Islam itu kuat. Tapi kita kenapa selalu melemahkan orang-orang Islam? Kita harus bangga dengan agama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidakkah ketika Umar bin Khattab menasihati satu sahabatnya, Ziyad bin Al-Khalil, Ziyad, hal ta'rifu ma tahdimul Islam? Ziyad, tahukah engkau apa yang merobohkan
Aziad berkata, aku tak tahu ya Umar. Maka Umar mengatakan, tahdimuhu zillatul alim, tergelincirnya lidah orang-orang alim. Wah, ini paling bahaya. Coba Bapak lihat, Pak Quraisy yang mengadakan jilbab tak wajib. Kalau anak bapak sekarang, bapak negatif, nak pakai jilbab. Pak, jangan bapak nasihati saya. Itu profesor, doktor, Quraisy ahli tafsir saja mengatakan jilbab tak wajib. Kenapa bapak menyuruh saya memakai jilbab? Hancur. Coba, bagaimana bapak mengatasinya? Ulama itu saja Pak, yang profesor, doktor, Quraisy mengatakan jilbab tak wajib. Kenapa bapak pula yang bukan ahli tafsir, ahli hadis, bapak mengatakan harus memakai wajib pada saya jilbab? Saya tak mau pakai jilbab karena saya mengikuti proposal itu. Itulah yang disebutkan oleh Umar. Nanti agama ini yang menghancurkan. Tahdimuhu zillatul alim, tergelincirnya lidah orang-orang alim. Hancur. Dunia. Laula banu Adam wadiyain min dhahab latammanna ilaihi mathal. Kalau anak Adam itu Pak diberi 2 lembah gunung emas, maka mereka akan berharap 3 lembah gunung emas. Wala yamlau jawfa banu Adam illa turab. Tak ada yang mencukupi perut anak Adam ini kecuali mereka kembali ke tanah. Wa innama ja'ala hadzal mal liyuqama bihi shalah wa yu'ti zakat. Aku berikan harta kepada kalian hanya untuk 2 macam: tegakkan sholat, tunaikan zakat. Apa artinya Pak? Dalam hidup ini maka orang Islam itu Pak harus sama saling membantu dengan satu dengan yang lain. Jangan pernah di antara kita mencaci, menghina. Maka tegakkan, bangkit sekarang Pak. Tanamkan ghirah Islam, tanamkan kecintaan pada agama Allah. Tidakkah orang Islam yang lahir Islam, hidup Islam, mereka harus bangga dengan keislaman mereka? Tidakkah kita bangga kita hidup Islam, lahir Islam? Maka sesungguhnya kita harus bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah Pak, dalam hidup ini kita tidak bangga dengan apa yang diberikan Allah dalam hidup kita. 2. Apa yang kedua Pak? Yang sangat ditakutkan hari ini, karahiyatul maut. Bapak takut mati. Kalau 2 macam ini ada pada kita, Bapak untuk menegakkan agama takut mati. Padahal di zaman Nabi mereka semua ingin mati syahid ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah mati syahid itu pahalanya surga? Tidakkah mati itu pahalanya diberikan oleh Allah? Hidupnya nanti di dalam surga mereka bergelimang dengan pahala dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat satu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah pun pasti cinta bertemu dengannya. Wa man karihallahu liqa, kalau kalian benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa, Allah pun benci bertemu dengan kalian. Ucapan Jibril, masyita fa innaka maitun. Muhammad, hidup engkau sesuka hati di atas muka bumi ini ya Muhammad, tapi dengan engkau pasti mati. Innaka maitun wa innahum maitun. Muhammad, engkau pasti mati dan mereka pun pasti mati. Maka Rasul menasihati sahabat, akthiru dzikra hatin min ladza lasyagalatum amma. Perbanyakkan
kalian mengingat peluang kehidupan dunia ini, yaitu mati. Berapa banyak orang tak ingat mati? Berapa banyak orang tak ingat mati? Berapa banyak orang tak ingat mati? Mereka lebih bangga bermaksiat di hadapan Allah. Mereka lebih bangga pada dunia mereka, tapi tidak pernah mereka ingat satu yang terus mengejar mereka, yaitu mati. Tidakkah Rasulullah SAW ketika nanti kita dihadapkan oleh Allah, terkujur tubuh? Betul dikatakan Rasulullah tadi, Pak. Kalau sudah, Pak, nanti kita terkujur, harusnya di ruang ICU itu, Pak, bukannya perawat yang menjaga, tapi anak-anaknya lah yang mengucapkan satu kalimat tauhid di kuping sebelah kanan, la ilaha illallah. Tidakkah Rasul mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti masuk surga. Apa sebab? Al-iman, iman itu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 atau 70 cabang. Fa'afdaluha, yang paling tinggi dari kalimat iman itu, Pak, qaul, satu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah imatatul adha an tariq, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi kalian, menyingkirkan sampah. Adha itu bisa sampah, makanya orang buang sampah di jalan itu, Pak, dosa. Orang yang meletakkan sampah di tengah jalan itu dosa. Bukankah Allah mengatakan innallaha thayyibun yuhibbut thayyiban? Allah itu baik, suka kebaikan. Jawadun yuhibbul juda. Allah itu maha dermawan, suka kedermawanan. Fanasihu afrinati, bersihkan lingkungan kalian, bersihkan rumah kalian. Itulah Pak kalimat yang dua macam. Apabila kita lakukan dalam hidup kita ini, Pak, pastilah kita akan menjadi manusia yang benar-benar akan bangkit dengan tegaknya Islam ini, Pak. Apa yang pertama? Maka tinggalkan dunia, tinggalkan dunia. Tidakkah Rasulullah mengatakan, istahyu minallahi haqqal hayat, malu kalian di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya. Qalu kulluna nastahyi minallah walhamdulillah, kami ini sudah malu ya Rasulullah, alhamdulillah. Walaisa dzalik, bukan malu seperti kalian malu sekarang ini. Antahfaza ra'sa wa mawa'a, kalian jaga apa yang isi kepala kalian. Wal batna wa mahawa, kalian jaga yang masuk ke perut kalian. Wal tadhkuril mauta wal bila, ingat mati dalam hidup ini. Kalau mau akhirat kalian, taruh zinat hayatid dunia. Kalau mau akhirat Allah, tinggalkan kesenangan dunia dalam hidup kita ini. Maka benarlah kita dikatakan malu di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bangkitlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman dan seagama, supaya kita pada hari ini, kami di sini, Pak, Ustaz Abdul Somad, saya sebenarnya, Pak, saya berterima kasih telah diundang di sini. Saya merasa bangga, senang sekali, Pak. Tidak ada satu ucapan kecuali alhamdulillah. Saya bisa bertemu dengan saudara saya, kawan saya, guru saya. Sesungguhnya kami ini sudah lama bertemu. Pertemuan kami yang pertama kali, Pak, adalah di Masjid Agung An-Nur. Maka jauh kami tak bertemu, maka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Maka pada hari ini, Pak, jangan mengharapkan banyak dari saya, Pak. Saya terus terang, ilmu pun saya tak banyak. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan pada hari ini bisa membangkitkan kita dari sifat-sifat yang tak baik, bermaksiat di hadapan Allah. Tegakkan keimanan, keislaman dalam diri kita ini.
pastilah Allah akan membantu kita dalam kehidupan kita. Semoga ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.